Memprogram magnet cinta. Kisah cinta dengan hukum tarik-menarik. Kisah ini dimulai di Pulau Gadung di sebuah pabrik yang sibuk memproduksi gulungan-gulungan kabel listrik. Di sana, di antara mesin-mesin yang berderu dan aroma plastik yang samar, hiduplah sahabat kita, saya sebut namanya Mang Iman. Mang Iman adalah sosok yang mudah terabaikan, fisiknya biasa saja, bahkan cenderung ia dianggap jelek oleh kawan-kawan. Saya juga menganggap begitu. Sebagai karyawan bagian produksi, rutinitasnya hanyalah mengawasi mesin, mencatat data, dan sesekali mengangguk kaku kalau bertemu rekan kerja. Lah karo koncone kuwi kaku lho. Dunia batinnya jauh lebih bising daripada pabrik itu sendiri. Namun semua kebisingan itu berisi satu narasi tunggal, yaitu dia memendam rasa tidak layak. Nah, prosedur di sini ada paradigma awal, yaitu adanya vibrasi kekurangan. Kalau dalam prinsip law of attraction, ada pernyataan, hal yang serupa akan saling menarik ya. Like attracts like. Apapun yang panjenengan pancarkan sebagai getaran dominan, itulah yang akan kembali kepada panjenengan. Maka Mang Iman di sini tuh memancarkan getaran keraguan dan rendah diri. Ya, saya bisa katakan pikiran dominan Mang Iman seperti ini. Saya tidak menarik, saya tidak layak mendapatkan yang terbaik. Saya akan selalu sendirian seumur hidup. Nah, akibatnya ia hanya menarik perlakuan biasa-biasa saja dari rekan-rekan kerja. Dan di lingkungan sosial, ia selalu menjadi bayangan saja, bukan orang yang terdepan maksudnya. Hanya orang yang di belakang yang tenggelam, yang nggak jelas. Ya, dan itu yang terjadi seperti itu. Dan keadaannya berubah total ketika ia melihat Mbak Rina. Mbak Rina adalah cahaya di tengah monotonnya lantai produksi. Mbak Rina ini menurut teman-teman dan saya juga setuju, dia cukup cantik, ceria, ramah pada semua orang, dan tentu saja akibatnya ya, ia jadi rebutan oleh banyak pria di pabrik ini. Mulai dari mandor yang percaya diri, teknisi yang ganteng, semuanya mencoba mendekati Rina ini. Dan dari sudut hatinya, Iman yang lugu ini, Mang Iman ini, dia mulai jatuh cinta juga pada Mbak Rina ini. Tapi cintanya pasti mustahil rasanya. Logika Iman menjerit, lihat dirimu dan lihat dia. Kamu bukan tandingannya. Dia akan memilih pria yang lebih gagah, lebih berani, lebih kaya, lebih maco, lebih keren daripada kamu. Nah, rasa-rasa ketidakmungkinan inilah yang menjadi titik balik. Mang Iman sadar jika ia terus berpikir seperti itu, Rina bahkan tidak akan pernah melihatnya. Boro-boro tadi bojone, melihat saja nggak mau ya. Mang Iman sadar harus mengubah satu-satunya hal yang sepenuhnya berada di dalam kendalinya, yaitu pikirannya. Pikirannya. Maka ilmu law of attraction itu kan ilmu pikiran kan. Nah, inilah saatnya Mang Iman membalikkan kompas dari rasa tidak mampu menjadi rasa layak. Ia mendengarkan nasihat-nasihat saya tentang law of attraction dan ia memutuskan untuk melakukan eksperimen keyakinan yang saya pandu. Tentu saja Mang Iman tidak bisa mengubah wajah dan statusnya dalam semalam. Tetapi ia bisa mengubah frekuensi yang ia pancar. Jadi saya nasihatkan pertama-tama Mang Iman harus mengidentifikasi vibrasi negatif yang terjadi. Mang Iman mengambil pena dan kertas, lalu menuliskan semua pikiran yang selama ini ia ulang-ulang dalam benaknya. Maksudnya pikiran negatif ya. Terutama yang berkaitan dengan Rina dan dirinya. Dia menulis sebagai berikut. Rina terlalu cantik untuk saya. Saya terlalu jelek dan memalu untuk Rina. Ada banyak pria lain yang jauh lebih baik dari diri saya. Dan seterusnya. Nah, langkah kedua, Mang Iman harus menciptakan afirmasi inti yang baru. Ya, saya ajari membuat afirmasi dan dia menyusun afirmasi yang sangat sederhana tapi powerful. Prinsip law of attraction menuntut pernyataan seolah-olah sudah terjadi ya Pak Sedulur. Mang Iman mengubah narasi internalnya yang lama itu menjadi sebagai berikut. Saya adalah pria yang menarik dan percaya diri. Saya memancarkan getaran positif dan cinta terbaik mengalir ke dalam hidup saya. Rina tertarik pada kepribadian saya yang unik dan ketulusan cinta saya. Ia tidak lagi fokus pada keraguan fisiknya, tetapi pada kualitas yang ia putuskan untuk dimiliki, yaitu percaya diri dan ketulusan. Lalu di langkah ketiga, Mang Iman menerapkan kekuatan pengulangan. Di video lain saya menjelaskan tentang kekuatan pengulangan ya, the power of repetition. Silahkan dicari. Disinilah kunci hukum tarik-menarik bekerja. Pengulangan afirmasi ini adalah pelatihan mental yang menciptakan jalur saraf otak baru. Mang Iman menjalankan ritual rahasia sebagai berikut. Pagi hari sebelum berangkat kerja,
Ia berdiri di depan cermin selama 5 menit saja, mengulang afirmasi ini tersebut dengan suara rendah, mencoba merasakan emosi percaya diri, bahkan jika itu terasa palsu di awal. Ya di awal-awal seperti menipu diri, tapi labrak-labrak wae, nggak ora urusan. Yang penting konsisten. Dan sepanjang hari pada saat mesin-mesin berderu, ya saat dia kerja di pabrik, setiap kali Mang Imani melihat Rina dan merasa minder, ia segera mengulang afirmasinya itu dalam hati. Kemudian, pada malam hari, tepat sebelum tidur, Mang Iman melakukan visualisasi. Ia membayangkan dirinya mengobrol santai dengan Rina di kantin. Membayangkan Rina tersenyum tulus padanya. Bahkan membayangkan mereka berjalan pulang bersama. Jadi Mang Iman itu secara paksa mengubah pikiran dominannya dari saya tidak layak menjadi saya layak dan menarik. Ya, memang perubahan Mang Iman tidak datang dalam bentuk keajaiban mendadak. Itu datang dalam bentuk tindakan terinspirasi yang dipicu oleh vibrasi yang baru. Jadi pada minggu ketiga dan keempat terjadi sebagai berikut, prosedur. Yang pertama, perubahan bahasa tubuh. Karena Mang Iman ini berulang kali memprogram dirinya sebagai percaya diri, tanpa sadar bahasa tubuhnya mulai berubah. Ia berjalan dengan punggung lebih tegak, ya kan? Orang percaya diri ya, orang percaya diri kan tidak bungkuk-bungkuk malu gitu kan. Dia mulai melakukan kontak mata, berani menatap lebih dulu, meskipun hanya beberapa detik, ya 2 detik. Dengan demikian, dia berhenti memancarkan rasa malu. Yang kedua, perubahan fokus dari hasil ke energi. Mang Iman berhenti terobsesi untuk mendapatkan Rina dari pria lain yang juga mengejar. Fokusnya bergeser ke memancarkan energi positif. Jadi fokusnya pada dirinya sendiri, memancarkan energi positif. Ia mulai lebih membantu rekan kerja, ya tersenyum lebih sering, dan bahkan berani mengajukan ide perbaikan kecil di lini produksi. Ini adalah tindakan terinspirasi dari seseorang yang merasa aku layak, aku bernilai, aku bermanfaat, aku hebat. Dan yang ketiga, sampailah pada momen puncak, yaitu yang disebut ujian percaya diri. Ini terjadi suatu sore ya saat semua orang berkumpul di kantin. Rina kesulitan membuka botol air mineral ceritanya saat itu. Beberapa pria lain siap menawarkan bantuan dengan nada genit ya, namanya juga orang-orang ganjen ya. Tetapi sebelum mereka bergerak, Mang Iman secara otomatis bertindak duluan, lebih cepat. Tanpa ragu, ia mendekat, menawarkan bantuan dengan senyum tulus. Dan setelah botol terbuka, ia tidak langsung pergi. Ia berdiri di sana dan berkata ribuan kali pengulangan afirmasi di kepalanya itu ya, ia berani mengeluarkan kalimat sangat sederhana tapi hebat sekali. Dia mengatakan begini, aku lihat kamu sudah bekerja keras hari ini. Semoga istirahatmu menyenangkan ya Rina. Ini percakapan sangat singkat, nggak sampai 10 detik. Coba aja bandingkan itu, nggak sampai 10 detik kan? Sangat singkat. Tapi bagi Mang Iman, ini adalah kemenangan mental. Rina terkejut, tersenyum tulus ya, bukan senyum biasa-biasa aja, karena ini nggak biasa dilakukan oleh Iman. Dan si Rina ini mengucapkan terima kasih. Saat itu, Mang Iman menyadari kebenaran law of attraction yang paling dalam, yaitu cinta dan daya tarik bukanlah tentang penampilan, bukan kegantengan, bukan tentang apa pendapatan bulanan, tetapi tentang energi dan percaya diri yang dipancarkan. Nah, lalu apa hikmah dari kisah ini sedulur-sedulur untuk panjenengan? Kisah Mang Iman ini adalah ilustrasi sempurna dari mengapa law of attraction sering disalahpahami. Orang berpikir hukum law of attraction dan hukum asumsi juga ya, hukum asumsi Neville Goddard adalah sihir yang mengubah nasib. Ya, circling langsung berubah nasibnya. Padahal itu adalah hukum yang mengubah diri panjenengan sehingga panjenengan secara alami menarik nasib yang berbeda. Itu hukum psikologi biasa kok. Iman tidak berubah menjadi tampan dalam semalam, tetapi ia menjadi menarik karena ia menukar vibrasi dari rasa tidak layak menjadi rasa layak. Itu dia. Seperti juga dikatakan oleh tokoh motivasi terkenal ya, namanya Pak Wayne Dyer. Dia mengatakan, ketika panjenengan mengubah cara panjenengan memandang sesuatu, hal-hal yang panjenengan pandang pun akan berubah. Mang Iman mengubah cara ia memandang dirinya sendiri. Dan dunia di pabrik Pulau Gadung itu pun berubah dan meresponnya. Nah, sebagai babak akhir, yang terjadi adalah tarikan yang sejati. Setelah kejadian botol air mineral itu, prosedur, Rina mulai memperhatikan Mang Iman.
Ia melihat ketulusan dan energi positif yang jarang ia temukan pada pria-pria lain yang mendekatinya dengan motif yang lebih dangkal, yang motif-motif seksual saja. Dalam beberapa minggu berikutnya, Mang Iman yang kini jauh lebih berani berkat afirmasi berulang, berani mengajak Rina makan siang di warteg dekat pintu gerbang JIEP Pulau Gadung. Dan Rina setuju. Wah, ini luar biasa. Mang Iman akhirnya mendapatkan perhatian Rina. Bukan karena ia berhasil menyaingi ketampanan pria lain. Blas, ya Mang Iman tetap saja nggak tampan. Ya tetap saja begitu, hanya lebih bersih, ya lebih rapi. Keberhasilan ini melainkan karena Mang Iman berhasil mengubah getarannya. Ia memancarkan kualitas yang diinginkan Rina. Pria yang tulus, pria yang positif, pria yang percaya diri dengan dirinya sendiri. Cinta, seperti halnya kekayaan dan kesuksesan karir, adalah hasil dari keselarasan energi. Mang Iman berhenti fokus pada fakta bahwa ia jelek dan pemalu, dan ia mulai fokus pada fakta bahwa ia bernilai dan tulus. Sedulur, kisah Mang Iman ini menegaskan kembali ajaran dasar dari hukum asumsi Neville Goddard, yaitu kita tidak bisa menarik apa yang kita inginkan, tetapi kita menarik siapa diri kita. Pak Wendayer mengatakan, pergi ke dalam dan temukan tujuan panjenengan. Inti dari tujuan panjenengan adalah siapakah diri panjenengan. Wah, keren banget nih ya. Mang Iman menemukan tujuannya untuk menjadi pria yang percaya diri dan vibrasi itulah yang menarik cinta kepadanya. Nah, prosedur sebagai penutup dari pelajaran di video kali ini, Pak Alang tegaskan, jadilah magnet, bukan pengemis cinta. Aku bukan pengemis cinta. Aduh, 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 jangan. Jadilah magnet. Jika panjenengan merasa seperti Mang Iman di awal kisah, terhambat oleh keraguan, rasa tidak layak, rasa malu, ingatlah, penampilan luar hanyalah sampul, bahkan saya katakan ilusi. Energi adalah intinya. Mulailah prosedur eksperimen keyakinan panjenengan hari ini seperti Mang Iman. Tulis ulang narasi tentang diri panjenengan. Ulangi afirmasi yang memberdayakan, paksakan diri panjenengan untuk merasakan diri layak dicintai. Law of attraction ataupun law of assumption akan bergerak. Ia akan menggeser keadaan, orang, dan peluang untuk membawa apa yang selaras dengan getaran baru panjenengan, termasuk cinta sejati panjenengan. Salam seger waras.